Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Nur Isnaini Taufik SPD MPD dan Bapak Iswanto SPD MPD. Saya sendiri, Marno SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu pembelajaran harus membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin melakukan kegiatan diseminasi bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi terkait budaya positif. Ketiga, koordinasi dan kolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita buka, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta selawat dan salam tidak hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman ke-8 sampai saat ini. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 20 Togori. Pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan guru penggerak, sambutan kepala sekolah, materi inti, penutup. Baiklah Bapak Ibu, bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada Pak Sukandi SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah teman-teman, kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan benar. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbi maghfiya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwal wal akhir. Allahumma ya Allah
kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kami yang hadir di sini memiliki amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan hidup. Ya Allah, terima doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Supardi. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masa Guru Penggerak kepada Ibu Siska. Waktu dan tempat kami persilakan. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Ibu Periana Yunisi SPD SD. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Tuti yang telah membuka.
ini untuk memberikan sedikit kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dan untuk menghadirkan diseminasi guru penggerak rekan guru kita Bapak Apriyadi SPDSD, Bapak Keno SPDSD dan Bapak Marno SPDSD pada angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Semoga acara diseminasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan guru-guru semuanya beserta staf dan yang kami hormati serta kami banggakan juga pada calon guru penggerak angkatan 10. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka dari itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh ataupun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lambungnya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif dan adanya budaya positif di sekolah kita, membiasakan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita dan semua warga sekolah kita, seperti perilaku maupun tutur kata dan yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah dengan adanya ketiga kawan kita campur penggerak ini, marilah kita juga bisa mulai dari sekarang membudayakan budaya positif yang lebih ke arah yang lebih baik. Untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini semoga dilancarkan dan dipermudahkan pendidikannya yang insya Allah selama 6 bulan Bapak ya, selama 6 bulan yang tugas-tugasnya luar biasa padat, apalagi dengan keadaan sekarang kawan-kawan kita juga banyak kegiatan dan kesibukannya, jadi mereka bisa-bisalah, pintar-pintarlah membagi waktu untuk keluarga, untuk tugas di sekolah dan tugas dalam bergerak. Semoga semuanya dipelancarkan dan sukses sampai CGP-nya hilang menjadi GP. Amin ya rabbal alamin. Dan saya harapkan kepada ketiga calon guru penggerak ini
bisa menghibas kepada kawan-kawan kita di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kawan-kawan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Periana. Acara selanjutnya adalah acara inti kepada Pak Warno SPDSD. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi padahal sudah makan, tapi suaranya masih lemas. Kita ulangi lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lebih dari tadi ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 20 Teguali, Ibu Periana. Yang saya hormati juga tentunya rekan-rekan guru serta pegawai yang hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Kami dari SD Negeri 20 Teguali. Puji dan syukur tentunya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Saya berdiri di depan ya Bapak Ibu ya, agak kelindung. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Hendro juga Pak Aprili akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Sekali lagi kami di sini sebenarnya bukan menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Insya Allah kami imbaskan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 20 Teguali. Jadi begitu. Jadi bukan berarti kami ini hebat ataupun kami ini pintar, enggak. Kita hanya kebetulan dapat kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Jadi hari ini temanya adalah budaya positif. Baik, sebelum saya mulai, saya mau briefing dulu ke aspek bawah yang. Oke, silakan berdiri yuk Bapak Ibu semuanya biar semangat ya. Kita ikuti saja gerakan yang ada di video.
punya pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira pertanyaan romantik lah ya. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Gimana Bapak Ibu, menurut Bapak? Apakah disiplin hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Ada yang tidak, mungkin ada yang dapat ya. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian apakah pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi murid? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian apakah guru ini harus mampu memberikan solusi untuk muridnya yang bermasalah? Harus. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Dan guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Oke, setuju. Next. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah sempat di sambutan Ibu Beriana tadi mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya kurang lebih menurut KHD itu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ya, jadi ibarat kata sebenarnya kalau saya pelajari di modul 1.1 itu, guru itu hanya menuntun murid. Nah, jadi ibarat kata guru ini sebagai seorang petani, Bapak Ibu ya. Jadi dia seakan-akan apa bukan? Ibaratnya petani yang menyemaikan benih. Nah, benih ya. Jadi tugas petani itu ya merawatnya, memupuknya, menempatkan tadi misalnya ya. Lada. Nah, itu tugasnya guru seperti itu. Merawat tumbuh kembangnya lada tadi misalkan lada. Dan kita tidak bisa memaksa kodrat anak tadi, ya. Lada tidak bisa kita paksakan jadi padi, tidak bisa. Nah, dari filosofi itu bahwa kita ini hanya menuntun, Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu guru, tugas kita menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Oke, next. Selanjutnya ini yang kita bahas adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam modul 1.4 ini kami bertiga mempelajari tentang konsep-konsep ini. Nah, di sini nanti karena kami bertiga kami akan membahasnya nanti bergantian. Untuk saya nanti di poin 1, 2, dan 3 yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh Pak Priyadi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir nanti di posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan dibahas oleh Pak Eno. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, nanti ada kaitannya dengan disiplin dan disiplin positif. Ya. Disiplin itu menurut Bapak Ibu apa sebenarnya? Nah, selama ini yang kita ketahui atau kita disiplin itu ya tidak identiknya dengan kepatuhan terhadap suatu aturan ataupun tata tertib. Ya. Nah, coba ini sekarang, kalaupun tidak main, coba Bapak Ibu bayangkan saja, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Ya. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Dalam kepalan tangan Anda, ya, Anda perlu menjaga benda tersebut agar tidak, karena begitu penting bagi kehidupan Anda. Terus yang B, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, boleh
merayu, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, dan sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu semua, kalau Bapak berada di A, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bapak Ibu? Pak Toradi, apa kira-kira kalau kita berada di A? Oke, coba yang lainnya. Seandainya kita di tangan ini ada kepalan, ada benang belakang, kira-kira ada kawan kita yang mau buka, bagaimana kita? Nah, kata Pak Adhan, mempertahankan. Ya, betul, karena kita punya prinsip bahwa itu tidak kita berikan kepada orang lain. Nah, sementara yang B tadi pasti tetap berusaha, ya, berusaha tetap ingin membuka, entah itu merayu, entah itu bagaimana. Nah, sebenarnya di sini adalah kaitannya juga dengan kontrol, gitu ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Jadi kedua-duanya pasti tetap mempertahankan idealisme. Yang A tetap mempertahankan, yang B juga akan mati-matian untuk membuka kepalan tangan kawannya tadi. Oke, next. Nah ini ada seorang ilmuwan namanya Dr. William Glasser tentang ilustrasi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita berpikiran kita mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori dari William Glasser, ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Nah, ini yang selama ini biasanya kita lakukan ini, Bapak Ibu, ya. Di tabel yang sebelah kiri dan kanan itu begitu. Kalau stimulus respon, kita berpikir kebutuhan kita ini sama. Nanti akan dibahas oleh Pak Apriyadi, ya, tentang kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, tadi kita pikirnya kebutuhan itu sama, ternyata tidak. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon, ya. Ternyata dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Contoh ini misalnya, kalau ada anak datang terlambat, pasti dia punya alasan, ya, dan itu akan memiliki tujuan. Walaupun dia nakal, misalnya pasti dia punya tujuan. Nanti erat hubungannya dengan teori kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan itu misalnya? Kenapa dia sampai mukul orang? Ya, itu ada di teori kontrol. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini padahal orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita pun tidak mau dikontrol orang. Begitulah, ya, teorinya. Kemudian ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini tentang perubahan. Jadi kita harus beralih ke teori kontrol, bukan stimulus respon. Oke, next. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya, yang kita bicarakan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Ini yang penting, menumbuhkan kesadaran. Nanti ada yang kesadarannya karena faktor eksternal ataupun ekstrinsik, dan ada unsur yang dari dalam. Jadi tidak ada sogokan, tidak ada penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Itulah disiplin positif. Arti berangkat dari kesadaran dari diri manusia itu sendiri. Oke, silakan lanjut. Nah, ini yang kemarin sekali yang di kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan universal ini erat kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan
kemudian kritis, ya, dan kreatif. Nah, jadi nanti tujuannya ke dimensi profil belajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu tadi ya. Yang pertama, untuk menghindari atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya beginilah, kita disiplin dalam sekolah ini. Nah itu ada faktor 3 ini. Ada yang karena eksternal atau yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Nanti kita kalau bisa di poin ketiga, ya. Jadi tidak nyaman kalau aku datang telat, aku tidak nyaman dengan kepala sekolah. Nah, kan? Kalau aku datang telat, nyaman dengan kawan-kawan. Nah itu masih di levelnya di menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau dapat imbalan, aku nak datang tepat waktu. Misalnya diiming-imingi oleh kepala sekolah, nanti siapa yang sering datang pagi dapat ribut nanti. Ya. Nanti dapat ribut dari itu katanya umroh. Nah itu timbul kesadaran kita motivasi. Berarti motivasinya dari luar. Gara-gara ada umroh tadi misalnya kan. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai kita. Ini yang harus ada pada diri kita. Mau ada tidak kepala sekolah maupun ada, tapi dia berangkat karena kesadaran dari diri. Nah, motivasi inilah yang harus kita ada pada diri kita. Itu namanya motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif itu adalah dari dalam diri, bukan karena faktor X, bukan karena si A, si B, tapi karena dari unsur pribadi dalam diri. Nah, ini yang kaitkan dengan disiplin positif. Oke, next. Nah ini sedikit saya singgung tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti restitusi akan dibahas oleh Bapak Heno nanti ya, bagaimana restitusi itu. Ini tidak akan saya bacakan Bapak Ibu ya, tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Atau lanjut saja Pak Brady. Nah ini bedanya Bapak Ibu ya. Hukuman itu sebenarnya apa? Kemudian konsekuensi itu apa? Restitusi itu apa? Kalau hukuman itu tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, biasanya hukuman fisik atau psikis atau hukuman verbal. Ada siswa datang telat, oh kamu telat, sudah lari 8 menit ini, lapangan apa namanya bowling. Nah itu hukuman, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana dia ada rencananya, ya ada rencananya yang sudah disepakati. Misalnya begini, kamu datang telat, kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Pak, saya harus misalnya nanti ke perpustakaan. Nah itu konsekuensinya, sudah terencana. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah ini yang digalakan adalah restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Yang sudah kalian Bapak Ibu semua lakukan di PMM itu modul budaya positif, membuat keyakinan kelas. Nanti akan dikatakan oleh Pak Brian. Lanjut Pak Brian. Nah ini contoh konsekuensi hukuman, mencatat 100 kali dalam kalimat. Itu pernah kayaknya dilakukan. Pernah ada Pak Ibu? Gara-gara telat, coba tulis di buku begitu. Tulis aku datang telat. Siapa yang pernah melakukan itu? Belum, tidak pernah ya. Tapi dulu pernah ya. Ya, nulis sebuku. Ya. Misalnya lari mengelilingi lapangan basket, kemudian membersihkan coretan. Mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Jadi itu contoh-contohnya yang sering terjadi dalam dunia pendidikan kita. Ya. Lanjut. Nah ini teori ini yang apa ya? Menurut saya pengetahuan baru bagi saya di program guru penggerak ini, bahwa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu semua. Saya tertarik dengan materi ini. Ternyata misalnya contoh saja nih, kita pembagian ranking gitu ya. Sebenarnya itu menghukum siswa juga katanya. Ya, ini teori dari orang barat. Tapi selama ini tadi yang pertanyaan tematik tadi, apakah penghargaan itu bisa memotivasi siswa?
Ya, Anda kata tadi kan? Ya, betul. Tapi dalam jangka pendek, ya, ada suatu cerita anak-anak itu sulit diatur ketika berbaris, ya. Jadi ibu gurunya itu menyuruh ada namanya pemberian bintang, sehingga murid-muridnya rapi barisnya. Karena dia kalau rapi diberi bintang. Nah, ternyata setelah ibu itu tidak masuk, anak itu mulai kacau lagi. Ketika diisi oleh guru lain pas baris, itu kelas rendah, karena dia merasa tidak dapat bintang, sehingga dia kacau. Nah, itu penghargaan ternyata hanya berdampak jangka pendek itu semua, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, dan mematikan kreativitas, menghukum. Nah, yang terakhir itu yang penting adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Masih ada lagi? Nah, itu. Mungkin itu dari saya terkait materi disiplin positif dan juga motivasi perilaku manusia. Intinya, disiplin positif itu beranjak dari dalam diri kita pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan disampaikan lagi oleh Pak Priyadi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Pak Apriyadi, SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari Pak Marno tadi, jadi kami bertiga ini semuanya berkaitan secara langsung, ya. Jadi Pak Marno bagiannya 3 tema, saya 2 dan Pak Kenon nantinya juga 2. Nah, judulnya masih sama, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau Pak Marno tadi budaya positif dengan penghukum, ya. Nah, saya di sini kebagian keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, sama tadi mungkin setelah mendengar Pak Marno menyampaikan materinya, mungkin kita rada-rada ngantuk. Jadi sama kita di bab saya juga mengadakan yang namanya ice breaking. Nah, jadi ice breaking kita samalah seperti Pak Marno, cuma agak sedikit joget. Ya, silakan Pak Marno. Jadi semuanya silakan berdiri, kita ice breaking sebentar. Ya, silakan Pak Marno.
satu program kurikulum merdeka ya. Jadi kami berusaha. Jadi video ini sudah lama, sudah sejak zaman SBY. Menterinya saat itu M. Nuh. Nah itu beliau yang pakai kemeja merah di tengah-tengah. Ya. Yang menciptakan budaya positif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marno. Nah, keyakinan kelas. Sekarang ini kita itu taunya peraturan. Apa sih keyakinan? Apa sih peraturan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama setiap warga. Kalau kita kelas, setiap warga kelas, ya. Kalau sekolah, warga sekolah, dan melibatkan seluruh, mau itu kepala sekolah, kalau peraturan sekolah, kalau keyakinan sekolah, ya, melibatkan guru, kepala sekolah, kemudian siswa, dan semuanya yang terlibat dalam sekolah. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh di kelas, mungkin di PMM kita sudah ada yang sudah menyelesaikan aksi nyatanya budaya pendidikan keyakinan kelas. Setiap siswa, setiap individu yang terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus terlibat secara langsung. Nah, nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti Pak Keno bagikan itunya ya. Nanti Pak Keno. Nah, pembentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi keyakinan dengan peraturan itu beda. Tetapi keyakinan tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Ya, misal contoh, sekolah kita masuknya 7:30. Itu peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan. Yang lain? Nah, jadi kalau kita masuk 7:30 bukan kesepakatan itu, tapi sudah aturan, ya. Nah, dalam kesepakatan kelas sekolah kita tidak boleh merubah aturan itu. Jadi supaya keyakinan dengan peraturan tadi tidak berbenturan. Artinya keyakinan kesepakatan tadi tidak menyalahi aturan. Nah, contoh kesepakatan kita yaitu misalnya seragam. Peraturan kita Senin Selasa menggunakan baju pakaian kaki, ya. Nah, bukan kaki kita ini, tapi KHKI, ya, KHAKI, kaki. Jadi kesepakatannya peraturannya Senin Selasa pakai baju dinas, PDH atau PDN, Rabu menggunakan baju putih, Kamisnya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Nah, sekolah itu menentukan, oh hari Kamis kita menggunakan batik misalnya, menggunakan baju pramuka. Itulah yang namanya kesepakatan. Ya. Nah, kemudian hari Jumatnya kita menggunakan baju teluk belangong. Itu bisa aturannya tidak tertulis, tapi kita menggunakan kesepakatan. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak daripada aturan. Artinya lebih rinci dan konkret
walaupun tidak sama dengan peraturan, tapi kesepakatan itu disepakati bersama dan dijalankan bersama. Sebelum kita membuat keyakinan, kita harus tahu konsekuensinya, seperti dijelaskan Pak Marno. Nah, kalau peraturan kita adanya hukuman, tapi dalam kesepakatan atau keyakinan tadi tidak ada yang namanya hukuman, yang adanya konsekuensi. Artinya sebelum kita membuat peraturan keyakinan itu, yang kita bikin, oh ini kedepannya seandainya melanggar, berarti dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, ya. Nah, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak menguntungkan satu orang, tidak merugikan satu orang, ya. Jadi semuanya memiliki nilai yang sama, dalam artian sama-sama bisa dijalankan, bisa disepakati bersama, yang kalau dikerjakan itu mudah dan tidak memberatkan. Nah, kalau aturan kan kita harus, seperti misalnya sekarang absen setengah 8, kita harus, walaupun kita berat, tapi kita harus melaksanakannya, karena kita ada hukumannya, yaitu potongan TPP. Nah, kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau keyakinan kelas, misalnya kita punya siswa 25, otomatis 25 orang itu punya pendapat masing-masing. Nah, dari ke-25 itu mana kira-kira yang mudah untuk kita pahami, yang mudah kita jalankan, ya, tidak merugikan anak dan tidak menguntungkan salah satu. Kemudian diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya kelas 5 bikin peraturan kelas, yang menerapkannya hanya kelas 5. Kalau kelas 4 ya kelas 4, kalau 3A berarti kelas 3A yang menjalankan. Jadi jangan sampai keyakinan kelas kita bikin, misalnya saya kelas 5B, saya bikin keyakinan kelas 5A melakukan pelanggaran itu tidak berlaku. Jadi hanya berlaku kepada kelas saya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian semua warga kelas ikut, artinya siswa dan guru dipimpin oleh guru, memimpin membuat keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat sementara, artinya bisa dibuat 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Karena keyakinan kelas itu bisa berubah, karena dia ditinjau kembali. Jadi bukan berarti permanen. Sama kalau aturan permanen, sifatnya dari tahun ini, tahun depan, dan seterusnya itu tetap. Tapi kalau keyakinan kelas, oh kira-kira ini misalnya kurang bagus, banyak siswa yang melanggar, diubah lagi. Karena keyakinan kelas ataupun kesepakatan bisa diubah tergantung kebutuhan. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu tanggung jawab. Peraturan misalnya dilarang mengganggu orang lain, diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya bisa kita ubah menjadi komitmen ataupun menghormati orang lain, ya. Tujuannya apa? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Ini yang sebelah kiri ini adalah peraturan, ya, yang ini peraturan. Kolom sebelah kanannya ini adalah contoh kata-kata dari keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa diambil dari peraturan. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi siswa ataupun murid itu dipersilahkan ingin
maunya mereka seperti apa. Yang penting mereka mampu untuk melaksanakannya. Jangan bikin keyakinan, bikin kesepakatan tapi tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian kita sebagai guru mencatat semua masukan. Nah, apa yang ditulis oleh siswa. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Terus meninjau kembali daftar atau curahan hati dari siswa tadi. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka kita bisa menempelkannya atau membuat poster di ruang kelas tadi. Nah, kegiatan-kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama dalam bentuk T, bentuk Y, dan ini kegiatan untuk guru ya. Nah, bentuk T itu ada rasa hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Ya, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ya, jadi seperti hormat, datang tepat waktu, itu menghormati waktu. Tidak menghormati waktu itu datangnya sering terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu yang tampak, sikap hormat yang tampak. Ini ketiganya ini dirangkum namanya tabel T. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, jadi seperti misalnya kita bekerja, kita memberikan tugas kepada siswa. Tugas itu kita berikan misalnya hari ini, ngumpulnya besok. Siswa itu mengerjakannya sesuai waktu, itu yang tampak. Yang tidak tampaknya tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Nah, inilah kegiatan dalam keyakinan kelas itu yang sering dilakukan itu. Banyak tidak tampak. Rasa diterima dan dimiliki itu melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi rasa diterima dan dimiliki. Kita tahu sekarang ini banyak kasus bulian. Kadang-kadang siswa itu dia hanya yang mementingkan kelompoknya saja, ya. Bahkan para guru banyak juga yang seperti itu. Ada blok A, blok B. Nah, jadi dalam kegiatan guru penggerak itu ada namanya kegiatan pendalaman. Jadi ini yang sangat masalah, jadi permasalahan kita, rasa diterima dan dimiliki. Baik dari siswa, kita tahu siswa kita, terutama di kelas saya itu ada satu orang yang sering kadang-kadang dibully, kadang-kadang dikucilkan, ya. Nah, itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian bentuk T, ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Yang terlihat, misalnya dia sedih ketika melihat terhadap perasaan kawannya yang misalnya kehilangan barang. Kemudian dia terdengar, contohnya ungkapan perasaannya kepada kawan yang mengalami musibah tadi. Kemudian berperilaku. Nah, perilaku itu dia biasanya tanpa kata-kata, bisa dengan perbuatan. Nah, di sini ada juga kegiatan pendalaman keyakinan kelas antara guru dan murid. Tugas guru dan tugas murid. Nah,
Nah, di sini tidak perlu saya jabarkan karena kita tahu tugas guru, ya, tugas murid. Karena kita guru jadi paham tentang ini ya. Kemudian Pak Enok minta bagikan post-itnya. Kita bikin satu keyakinan kelas. Jadi satu orang satu bikin kesepakatan. Nanti kita tempel. Jadi satu orang satu baik kesepakatan yang akan kita jalani dan kita pertanggungjawabkan. Nanti setelah selesai kita tempelkan di dinding ini ya, Pak Enok. Sebelah sini. Enggak. Ya. Kalau dindingnya pink, kertasnya pink, tidak nampak. Bikin kesepakatan kelas. Nah, bebas. Harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Boleh di mana Pak Enok? Di depan atau di samping tempelnya? Ya, di situ. Ya, satu keyakinan, tidak usah banyak-banyak. Pulang ke UK pakai kamu itu satu keyakinan kelas. Contoh misalnya saling menghormati. Kalau misalnya kita datang 7:30 itu peraturan bukan keyakinan. Tapi itu peraturan keyakinan menyatu itu. Yang kesepakatan Kesepakatan dengan peraturan beda. itu kalau menyatu Yang penting kesepakatan itu tidak menyalahi aturan. Betul. harus sudah Urutan. Kalau menembakkan itu adalah WP. itu mengantuk itu Bagaimana Pak Nur? Selesai? kemarin
Ya, kita lanjutkan keyakinan kelas tadi ya. Yang pertama dari faktor membuang sampah pada tempatnya, Pak Sadri datang tepat waktu. Ini Pak Sukadi tadi ya, jujur, tanggung jawab, menghargai, sopan dan peduli, menyimak dengan baik, menciptakan belajar dengan kondusif, saling menghormati antar teman, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, belajar dengan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di kelas, menjaga kebersihan kelas, menghormati teman, belajar aktif dan tertib. Nah, jadi itulah dari kesepakatan yang telah dibuat tadi. Yang sama itu tidak usah kita pakai, ambil salah satu saja. Misalnya saling menghormati, tadi ada berapa orang di situ. Kemudian membuang sampah ada 2 orang, jadi ambil salah satunya saja. Nah, makanya kesimpulan dari kesepakatan kelas tadi kita tinjau ulang kembali. Ya, oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, berdasarkan penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia, inilah kebutuhan kita. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Kalau zaman dulunya yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini saya ada contoh kasus.
Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jadi misalkan di sekolah kita ada satu siswa yang memaksa meminta bekal makan kepada siswa yang lain. Nah, jadi ada 5 kebutuhan yang harus diperhatikan kita sebagai guru. Jadi yang pertama, jika kita menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang diperlukan oleh Agus tadi adalah untuk bertahan hidup. Apabila kita menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia memerlukan cinta dan kasih sayang. Nah, apabila kita menjawab Agus tadi merasa dia paling hebat, ya, atau karena temannya jadi takut kepada dia, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Jika kita menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu bekal itu terus setiap hari, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban kita karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi setiap jawaban yang kita berikan kepada masalah tadi itu tergantung jawaban kita. Karena kebutuhan dasar kita tadi ada 5, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Diulang lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut dan seragam saat upacara bendera. Ya. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, selalu berdiri di depan barisan. Kenapa? Biasalah tidak lengkap. Kita sebagai menghukum berarti kamu tidak lengkap, baris depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, kita akan mengucapkan kamu sudah melanggar. Coba, kamu sudah melanggar. Apa hukumannya kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, nanti kan ada konsekuensinya. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman. Kalau sebagai teman, kita akan lebih halus bahasanya. Ayo yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, nggak masalah. Lebih halus, beda dengan penghukum tadi. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Ini kalimatnya contohnya seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Itu harusnya Pak Guru ya. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan masih ada contoh lainnya ya. Nanti ada kita contoh videonya. Kemudian yang kelima, kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Kalau sebagai posisi manajer, maka akan kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya, jadi bahasa yang lebih halus itu ada 3 poin. Yang pertama kita posisi sebagai teman. Yang kedua itu ada 2 yang membuat rasa bersalah itu agak keras juga. Berarti yang halus itu pada posisi teman dan posisi manajer. Yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Berikutnya teman-teman. Nah, ini contoh video, bukan visio. Video tentang 5 posisi kontrol ya. Nanti kita lihat dulu bagaimana sih contoh-contoh 5 posisi kontrol. Ada video ini. Klik saja Pak Marno itu linknya di bawah. Keluar enggak? 5 posisi
kita ulangi, ini contoh 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira kita masuk pada poin yang mana kita ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, demikian penampilan dari 5 contoh video ya, tentang 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol itu kira-kira posisi kontrol mana yang terbaik kira-kira? Bapak Ibu. Halo.
kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang posisinya paling baik? Apakah tadi penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah dan manajer? Kira-kira yang lebih baik itu posisi mana? Berikut ini adalah penerapan membuat keyakinan kelas di kelas 6B. Demikian video aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.